Selanjutnya teman-teman sekalian yang ke 38. Ya. 38. Yaitu seorang wanita pergi kepada wanita kafirah untuk menghilangkan bulu yang ada di tubuhnya. Bahkan terkadang sebagian mereka memberikan kesempatan kepada wanita kafir untuk melihat bagian tubuhnya yang tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk melihatnya selain suaminya. Mohon maaf, ini contoh mencukur kemaluannya, bulu kemaluannya, menggunakan jasa wanita lain. Kenapa nggak cukur sendiri? Itu kan titik-titik yang tidak boleh dilihat. Bukan hanya sekedar wanita itu yang asing. Ibu anda sendiri nggak boleh lagi lihat kemaluan anda kalau anda sudah dewasa kan. Tidak boleh. Karena ini contoh. Yang boleh cuma suami. Kenapa harus melakukannya? Kenapa nggak melakukannya sendiri? Sementara itu kan memang sunnah Nabi SAW. Fitrah kan. Kata Nabi SAW 5 fitrah dijaga oleh setiap muslim. Potong kuku, khitan, sunat bagi laki-laki dan perempuan. Cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan. Dan mencukur kumis bagi laki-laki. Sini kan ada mencukur bulu kemaluan. Kan berarti rutin kita memang kerjakan. Ini sensitif sekali. Kenapa harus menggunakan jasa orang yang itu berbahaya? Ini sedikit saya berbagi. Karena kadang-kadang orang banyak tidak paham. Di salon-salon saja, itu banyak mereka. Seperti contoh yang tertulis, membuka titik aura dan segala macam. Ini sangat kental dengan masalah-masalah sihir. Berbahaya sekali. Ya. Bisa saja dia menggunakan tenaga-tenaga dalam, tenaga jin, hanya membuat anda penasaran, anda cocok sama dia dan segala macam. Dan tidak jarang terjadi, mohon maaf, lesbian. Tidak jarang terjadi homo, ya, antara laki-laki sama laki-laki dan seterusnya. Itu karena berawal dari situ, membiasakan tubuhnya dilihat oleh sembarangan orang. Ya. Bahkan ciri beberapa sahabat yang terkenal ridwanullahi alaihim seperti Ali bin Abi Thalib, gitu kan. Itu disebutkan salah satu cirinya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri karena malunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Utsman bin Affan, malaikat malu kepada dia karena dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri. Dia sendiri tidak mau, apalagi orang lain dibiarkan. Tapi ini banyak terjadi subhanallah. Hanya karena ini karena pernikahan. Tidak, akhi dan ukhti. Pernikahan adalah ibadah, maka tidak boleh ada pelanggaran agama. Harus jelas ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Apalagi sampai mencabut bulu yang dilarang. Seperti alis misalnya, gitu kan. Kan dilarang. Allah Subhanahu wa taala sudah lebih tahu. Inilah jumlah alis, ukuran alis, warna alis, ya, tebal tipis yang cocok buat muka anda. Allah lebih tahu sebagai pencipta. Bukan kita nggak tahu. Syaitan biasa menghiasi, kayaknya muka saya nggak cocok nih, maka saya harus cukur. Kenapa dia cukur? Karena Nabi SAW sudah bilang, Allah melaknat itu. Orang yang sengaja mencukur, mentato, dan dibahas masalah alis. Apalagi alis ini ada hubungannya dengan mata. Ini kan di atas mata. Dicabutnya itu akan berpengaruh pada penglihatan dan seterusnya. Untuk apa? Nah, ini waswas syaitan. Mirip dengan orang yang kalau mau berhijab, lalu syaitan menghiasi seakan-akan kalau dia berhijab jadi jelek dia. Kan aneh itu. Maka ini tentu teman-teman sekalian, satu hal yang perlu diperbaikin. Ya. Jadi kalau ke salon itu, pada hal-hal yang dibolehkan. Seperti contoh misal dibolehkannya anda merapikan rambut, ya, mewarnai, krembat, ya, itu hal-hal yang masih boleh gitu. Tapi kalau hal-hal yang lain sudah sampai pada tingkat membuka seluruh aurat seperti masalah luluran, ya, kenapa nggak dilakukan sendiri? Kenapa harus jasa orang lain yang akhirnya melihat semua anggota tubuh anda? Dan tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ ya. Nah, kita harusnya seorang muslim dan muslimah ini lebih hati-hati dan pekah dalam masalah-masalah seperti ini. Karena kalau tidak bisa bahaya sekali nih kalau kita lost control di sini ya. Karena semua akan jadi halal, semua akan jadi boleh dan ini berbahaya. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati ya. Jadi kita sudah sebutkan dari 35 tentang masalah dablah atau tukar cincin, kenapa nggak boleh. Kemudian juga mengharuskan suami untuk asyabaqah, ya, atau memang yaitu ungkapan tentang seperangkat emas, blus, baju segala macam disebutkan dalam mahar, atau juga masuk dalamnya sengaja si suami memberikan emas lalu dipakaikan di depan para tamu-tamu termasuk laki-laki, kemudian perempuan tersebut dengan bangganya memamernya di depan para laki-laki yang lain.
Itu yang ke-36. Ke-37, mubadzir dalam mengadakan acara di sebuah istana ataupun di hotel. Padahal sebenarnya dia tidak, kecuali kalau Anda turunan raja, memang pendidikannya di situ, ya lain. Intinya teman-teman, makin sederhana makin bagus. Ya, kadang-kadang subhanallah di Indonesia ini unik ya, karena kalau ada orang misal contoh dia dia pernikahannya sederhana. Oh pasti ada apa-apa nih. Kenapa sederhana? Ya, kenapa nggak semua orang diundang? Jadi subhanallah su'udhan. Karena sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Anda kalau tidak diundang nggak ada masalah. Kenapa kalau Anda tidak diundang? Bukan keharusan itu. Kan gitu. Bukan keharusan. Yang perlu diundang adalah kerabat-kerabat terdekatnya. Gak ada masalah kalau dia beritakan, oh saya sudah menikah kemarin. Oh iya kenapa gak undang saya? Gak usah tanya itu. Oh iya selamat ya, semoga Allah berkahi. Kan itu tugas kita. Kenapa untuk memprotes orang dan kenapa harus berkecil hati? Ada beberapa persepsi yang harus kita perbaiki masalah ini. Dan yang terakhir tadi 38 adalah seorang wanita yang pergi kepada wanita kafir yang sengaja menghilangkan bulu yang ada pada tubuhnya. Bahkan terkadang sebagian mereka memberikan kesempatan kepada wanita kafirah itu untuk melihat bagian tubuhnya tidak dihalalkan bagi seseorang pun yang melihat kecuali suaminya. Tentu di sini walaupun wanita muslimah sama ya, tetap tidak boleh dia menggunakan jasa seperti ini. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Jadi harus betul-betul pada tempatnya lah. Tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Allahu a'lam.